Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Septi Wijianingsih, calon guru penggerak angkatan 11. Saya dari SDIT Ibnu Abbas Kebumen, Kabupaten Kebumen. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1889. Beliau merupakan pendiri perguruan Taman Siswa. Beliau juga merupakan pelopor Merdeka Belajar bagi semua. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat anak yaitu merdeka dan bermain. Merdeka, anak harus merdeka lahir dan batin, yaitu mendapatkan hak pengajaran tentang ilmu pengetahuan atau kognitif, dan mendapatkan pendidikan yaitu pendidikan karakter, sehingga anak bisa hidup di atas kekuatannya sendiri. Kodrat anak yang kedua yaitu bermain. Dari bermain, anak diajarkan untuk cipta, rasa, karsa atau karya, dan diajarkan tentang pekerti atau tenaga, sehingga anak bisa menciptakan hasil karyanya, mengeluarkan rasa yang dirasakan, menciptakan karya, dan bisa menyalurkan tenaga atau pikiran. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan harus memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak-anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mempunyai filosofi bahwa seorang pendidik diibaratkan seperti seorang petani, yaitu petani yang mempunyai sifat amok. Dalam arti di sini, petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tanaman padi, dan lain sebagainya. Petani tidak dapat menjadikan tanaman padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai tanaman jagung atau tanaman yang lainnya. Petani tidak dapat memelihara tanaman padi seperti halnya cara memelihara tanaman jagung atau tanaman yang lainnya. Jadi, perlakuan untuk tanaman padi dan tanaman jagung itu berbeda. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid. Guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman. Guru harus memahami karakter murid, dan guru harus memahami tujuan pengajaran. Untuk mewujudkan murid yang mempunyai kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan memiliki budi pekerti luhur. Masih ingat semboyan Ki Hajar Dewantara? Ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ingarso sung tulodo, guru harus bisa menjadi contoh dan panutan yang baik untuk murid. Ing madya mangun karso, guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan berinovasi. Tuturi handayani, guru harus bisa memberi dorongan atau dukungan dan arahan kepada murid, sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodratnya. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru di sini harus menghamba kepada murid.
Menghamba bukan berarti patuh atau menuruti semua keinginan murid, tetapi guru harus menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode pembelajaran yang menggali motivasi untuk membangun anak menjadi pembelajar sejati. Selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman, suka dan senang membaca, dan sekaligus dapat mengembangkan karakter anak sesuai dengan profil belajar Pancasila. Di sekolah kami sudah menerapkan pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara, di antaranya menanamkan karakter dan budi pekerti luhur dalam proses pembelajaran. Seperti contoh pembiasaan sholat duha. Kita melakukan pembiasaan sholat duha pada waktu pagi sebelum mulai pembelajaran. Yang kedua, pada saat pembelajaran, biasanya anak-anak akan melakukan diskusi kelompok atau gotong royong dan bekerja sama. Di sekolah saya juga membuat perencanaan pembelajaran yang variatif berdasarkan kebutuhan peserta didik dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Sebagai contoh, saya telah menerapkan pembelajaran secara diskusi kelompok dan melakukan praktek secara langsung. Untuk kegiatan pembelajarannya pun tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas sebagai salah satu sumber belajar bagi murid. Tantangan yang saya hadapi menanamkan karakter dan budi pekerti luhur dalam proses pembelajaran. 1. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran belum maksimal. Menanamkan karakter dan budi pekerti luhur dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru yang masih menggunakan model pembelajaran teacher menanamkan karakter dan budi pekerti luhur dalam proses pembelajaran. Untuk permasalahan atau tantangan yang kita hadapi yaitu 1. Menanamkan karakter dan budi pekerti luhur dalam proses pembelajaran dan konsisten. Yang kedua, guru senantiasa memberikan motivasi kepada murid dengan menanamkan karakter dan budi pekerti luhur dalam proses pembelajaran. Kegiatan pengembangan diri seperti mengikuti BIMTEK, workshop, dan lain sebagainya. Menanamkan karakter dan budi pekerti luhur dalam proses pembelajaran. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.